Halo, selamat siang teman-teman semua. Bisma, bisa mendengar suara Tiang nggih? Bisa, Pak. Oh nggih, semua. Adik-adik, mohon maaf tadi masih ada bimbingan di kampus yang datang ke ruangan nggih. Baik, sambil menunggu saya izin sharing slide dulu nggih. Oke, semoga sudah muncul di kalian. Saya apply dulu. Ya, ampun muncul nggih, adik semua nggih. Eh, Hari ini saya akan membahas terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak. Ya, halo, cek 1 2 3. Seperti ada lag. Bisma, kawan-kawan, bisa mendengar suara Tiang ya? Bisa, Pak. Oh, masih lancar ya. Nanti mohon Masih, untuk Pak, masih. interrupt. Ya, jika ada gangguan suara mohon diinterrupt ya, biar enggak apa namanya? Percuma ngomel nanti nggak sampai suaranya di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Topik kita hari ini adalah terkait dengan pemeliharaan perangkat lunak. Kalau teman-teman seringkali mendengar istilah software maintenance, nah inilah yang tengah kita bahas eh, pada sore hari ini. Ya, software maintenance namanya. Nah, mungkin saya minta respon satu orang dulu nih. Andika Ardianta, hadir nggih? Hadir, Pak, hadir, Pak. Hadir. Nah, Andika, coba pernah dengar nggak, Andika, terkait dengan software maintenance atau pemeliharaan perangkat lunak, Andika? Oh, kalau maintenance pernah, Pak, Mhm. dengar. Kira-kira seperti apa Nah, itu ini juga gambarannya? ngalamin. Itu kalau yang saya alamin itu kan ada game online tuh, Pak. Nah, biasanya Oke. mereka ada maintenance. Nah, maintenance itu nanti mereka biasanya memperbaiki isu-isu yang dilaporin oleh pemainnya, Pak, gitu, Pak. Jadi misalnya ada bug atau apa, biasanya mereka melakukan maintenance. Terus kadang-kadang juga mingguan atau bulanan tuh Hmm. rutin mereka melakukan maintenance gitu, Pak. Nah, kalau yang mingguan atau bulanan tuh saya kurang tahu, Pak, gimana mereka Oke. ngapain itu. Tapi yang saya tahu ada memperbaiki isu itu, Pak. Nah, Ada jadi pasti kayak gitu. intinya kalau yang Andika tahu itu lagi ngebenerin sesuatu ya, perbaikan gitu ya. Iya, Pak. Ada Oke. perbaikan itu, Pak. Satu dari Andika masukannya adalah berupa perbaikan. Oke, nanti kita bahas tuh ya. Makasih Andika. Saya lanjut ke kawan yang lain dulu nih. Siapa nih yang ada hadir di sini? Rovan Pujawardana hadir nggih? Hadir, Pak. Rovan. Rovan bisa mendengar suara saya dengan baik, dengan jelas? Eh, Agak putus-putus nih saya, Pak. Halo, cek 1 2 3, Rovan. Rovan bisa mendengar saya dengan jelas? Suara saya masuk ke sana? Oh, sudah masuk, Pak. Oke, nggih. Rovan, coba dibantu kasih masukan sama pertanyaan dengan yang tadi. Pernah mendengar mungkin istilah pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance ya? Pernah, Pak. Pernah. Kira-kira kasih gambaran dikit dong. Eh, untuk gambarannya saya kurang lebih sama seperti tadi Andika, Pak. Tapi untuk lebih detailnya saya Mhm. kurang tahu bagaimana ya, Pak. Oh, belum belum pernah terlibat ya, apalagi ya di bidang itu ya. Oh Belum iya, Pak. belum tahu Maaf, detail Pak. juga ya. Oke, Rovan. Jadi tadi Andika bilang itu semacam perbaikan. Oke, oke, makasih Rovan. Nah, ini saya lanjut dulu, adik-adik semua. Kita dalam stepping stone tahapan di pembelajaran di RPL itu, mulai dari software requirement, terus kemudian ada desain, apa namanya, develop, eh, kita sudah sampai setelah testing, ada yang terakhir itu adalah ada yang disebut dengan software maintenance. Jadi ketika perangkat lunak itu mulai dari diusulkan, dipropos, dirancang, dibuat, dikerjakan, dan didistribusikan kepada yang menggunakan, alhasil itu nanti software itu berada pada posisi dia digunakan dan biasanya dalam proses penggunaan itu akan bisa berpotensi muncul banyak hal. Nah, jadi landasan pijaknya dia berada di posisi yang terakhir. Ya,
Nah, apa saja cakupannya? Nah, kita melihat apa sih sebenarnya software maintenance yang sering kali didengungkan, baik di dunia maya. Nah, misalnya saya kasih contoh, misalkan yang suka di komunitas gitu, server under maintenance, kayak gitu. Nah, berarti setidaknya ada beberapa kawan-kawan yang pernah mendapatkan notif seperti itu. Nah, untuk lingkup pemeliharaan perangkat lunak atau software maintenance itu sendiri ada setidaknya sebagai berikut. Yang pertama, ya itu bisa terjadi jika ya suatu kondisi di mana ada semacam penambahan atau perbaikan produk. Penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak. Yang berikutnya lagi itu adalah ada adaptasi produk. Yang ketiga adalah pembetulan atau permasalahan. Jadi masuk yang disampaikan oleh Andika tadi. Jadi perbaikan intinya gitu. Ya. Nah, tapi rata-rata orang mengasumsikan bahwa software maintenance itu lebih diarahkan kepada perbaikan, betul. Karena munculnya muncul semacam error. Nah, itu betul, tidak bisa dipungkiri. Namun kalau secara ini cakupan atau coverage area-nya itu software itu lingkupnya adalah software maintenance itu lingkupnya adalah sebagaimana yang teman-teman lihat di layar. Penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak. Nanti akan saya jelaskan satu persatu bagian per bagian ini. Nah, mulai dari yang pertama, penambahan atau perbaikan produk perangkat lunak. Di sini dia. Ya, itu including yang pertama, penambahan fungsi baru. Ya, penambahan fungsi baru. Mengupgrade, katakanlah tampilan atau themes, mengupgrade apa ya, dokumentasi. Ya, pokoknya ada fungsi-fungsi baru, fitur baru, atau layanan atau services yang baru di sana itu masuk dalam penambahan perangkat lunak. Ya, penambahan bagian perangkat lunak. Oke. Nah, di sini dia penambahan atau perbaikan fungsi-fungsi baru. Yang kedua itu adalah perbaikan tampilan atau modus interaktif. Awalnya mungkin dia masih menggunakan common user interface. Kemudian dengan perkembangan teknologi dan perkembangan perangkat, dia sudah mulai menggunakan modus interaktif. Ya, tampilannya sudah basisnya GUI itu misalkan. Dia sudah mengupgrade ke arah sana. Berikutnya ini adalah memperbaharui dokumen eksternal. Memperbaharui dokumen eksternal. Perlu adik-adik ketahui dokumen dalam sistem, dokumen di dalam sebuah sistem informasi itu ada dua, ada internal, ada eksternal. Kalau yang eksternal ini lebih diarahkan kepada end user. Nah, report, bahasa ininya itu adalah report atau laporan atau dokumen eksternal. End user ini ya contohnya adalah biasanya ini adalah berupa nota atau laporan apapun yang ditelaah oleh pengguna akhir. Ya, ini dokumen eksternal. Apa itu dokumen internal? Dokumen internal itu adalah dokumen yang biasanya pada umumnya diarahkan ke dokumen-dokumen perancangan sistem. Nah, itu menjadi catatan. Nah, perhatikan dengan baik dan nanti imply di project kalian. Jadi setiap sistem pasti memiliki dokumen baik eksternal maupun internal, yang mana nanti pasti akan saya tanyakan. Ya, memperbaharui karakteristik performansi dan sistem. Ya, performa dari sistem selayaknya itu sepatutnya itu selalu di-upgrade. Hari ke hari, dari bulan ke bulan atau dari tahun ke tahun itu harus secara performa itu meningkat, secara kecepatan, secara tampilan, respon, dan juga cakupan itu pasti diharapkan itu bisa meningkat. Nah, sehingga apa yang terjadi di sini ya untuk bisa meningkatkan hal tersebut perlu suatu penambahan atau perbaikan. Ya, bukan perbaikan atas kerusakan, tetapi juga penambahan kemampuan secara performa. Nah, perhatikan performa. Ya, dan yang lebih penting performa itu ada pengukurannya, apa yang disebut dengan performance measure. Oke. Nah, kemudian di sini yang poin yang berikutnya tadi yang kedua itu kan apa? Ya, setelah adaptasi produk dengan lingkungan operasional. Jadi dia harusnya bisa adaptif. Baik dari sisi hardware, sistem operasi maupun yang lain. Nah, kita melihat di sini. Nah, ketika suatu perangkat lunak bisa diberlakukan di perangkat lunak yang lain. Suatu perangkat lunak bisa diberlakukan di perangkat lunak atau perangkat keras yang lain. Ya, misalkan ada semacam aplikasi custom, dia harus adaptif dengan
sistem operasi tertentu. Dan dia juga harus bisa adaptif dengan perangkat keras tertentu. Ya, walaupun ya kita sudah mengenal yang namanya istilahnya ada protokol pengaturan sehingga apa namanya perangkat lunak yang dari berbagai platform, itu juga perangkat keras dari berbagai platform itu bisa terhubung satu dengan yang lainnya tanpa ada kendala. Ya, baik, saya lanjutkan dulu kembali. Ya, kemudian atas hal tersebut, ya adaptasi yang tadi, ada juga dimungkinkan modifikasi untuk dapat mempergunakan protokol tambahan. Ya, modifikasi untuk dapat menggunakan protokol tambahan. Ya, seringkali misalkan di laptop kalian karena terbatas ininya, dia harus diinstal semacam ya virtual, katakanlah virtual keyboard, ya, atau engine-engine virtual yang lain, ya Xbox, agar dapat menggunakan sistem operasi yang lain gitu misalkan. Nah, modifikasi itu masuk dalam ranah ya adaptasi produk ya. Nah, dengan demikian ya modifikasi untuk dapat menggunakan protokol tambahan yang lain itu masuk dalam software maintenance, yaitu adaptasi produk pada lingkungan operasional yang baru. Nah, modifikasi itu yang dimaksud. Nah, itu juga mengharuskan sistem mendapatkan semacam konfigurasi, butuh waktu untuk melakukan konfigurasi. Nah, kemudian yang ketiga tadi ada pembetulan permasalahan yang timbul, error artinya. Ya. Jika ada error, kalau error itu muncul pada saat melakukan coding atau development, ya, error itu trace dan perbaikan error pada saat melakukan coding atau development itu disebut dengan debugging. Ya. Nah, untuk mencari kesalahan sintak pada coding yang sudah jadi, itu namanya compiling. Untuk menjalankan atau melihat apakah fungsi-fungsinya berjalan dengan baik suatu aplikasi, itu namanya running. Untuk menghasilkan executable file atau file yang bisa didistribusikan nantinya kepada pengguna yang lain, itu namanya deployment. Jika dengan baik ya, jangan sampai salah. Nah, deployment, dideploy dia untuk kemudian apakah hasilnya itu berupa executable file atau ISO yang nanti dimounting untuk bisa install di lingkungan penggunanya. Baik, ya. Kemudian ada dulu yang ingin ditanyakan sampai di sini? Silakan raise hand. Nah, ini yang paling signifikan ya, pembenaran kesalahan yang timbul ya setelah produk perangkat lunak dipergunakan oleh user. Oke, kemudian ini akan lanjut lagi ya. Karakteristik perangkat lunak yang mudah dalam pemeliharaan yang pertama, ya perangkat lunak itu dalam konteks ya bisa diintegrasikan antara komponen satu dengan komponen yang lain, atau dalam istilah ini adalah perangkat lunak dikerjakan per modul atau modular. Nah, jadi ada bagian-bagian tertentunya seperti bagaimana yang kalian ketahui, ada part, ya, ada whole, ada part. Ya. Perangkat lunak mempunyai kejelasan, maksudnya ada deskripsi, ada fitur yang bisa dijelaskan secara konsep dan prinsip yang jelas dan tegas bahwa fitur itu adalah ini adanya. Tidak beririsan dengan fitur yang lainnya juga ada. Kemudian dokumentasi internal yang baik dan jelas. Dokumentasi internal itu seperti yang saya sampaikan tadi, itu adalah dokumen-dokumen perancangan atau supporting dokumen yang berkaitan dengan development atau realisasi dari perangkat lunak itu sendiri, yang tidak ada sangkut pautnya dengan end user. Dilengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya. Nah, sama dengan kalian ketika mendevelop nanti, apa yang kalian kerjakan itu, saya minta buku panduannya kan, saya minta dokumen internalnya, perancangannya kan, melalui SKPL-nya atau SRS-nya,
Nah, saya juga minta dokumen pendukung yang lainnya, seperti misalkan jika ada melibatkan jika ada melibatkan plugin atau sesuatu yang lain yang bisa memperlancar pengerjaan daripada software itu atau jalannya software itu yang kita bisa peroleh dari pihak ketiga. Itu disebut dengan dokumen pendukung. Nah, pemeliharaan juga mempengaruhi dokumen pendukung. Ya, seperti dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen rancangan, dokumen rencana pengujian, prinsip pengoperasian, dan penunjuk pemakaian. Nah, ketika pemeliharaan itu terjadi, ada perbaikan artinya, ya tentu spesifikasi dari software itu akan berubah. Kalau ada yang di-upgrade, pasti akan berubah keterangannya, deskripsinya. Kalau ada rancangan yang ini, pasti akan berubah. Nah, misalkan suatu software yang sebelumnya itu diterapkan pada perangkat keras, di mana perangkat kerasnya itu full menggunakan tombol fisik. Nah, dalam aspek kemajuan teknologi seperti saat ini, hampir-hampir satu perangkat itu tidak memiliki tombol fisik. Nah, dia memiliki virtual keyboard atau virtual button dalam proses pengoperasiannya. Nah, kemudian adanya pemakaian itu adalah menjadi bagian. Nah, lihatlah di sini kelengkapan dari sebuah software itu apa saja. Nah, selain softwarenya sendiri. Ya, itu ada dokumen spesifikasi kebutuhan, ada dokumen rancangan, ada dokumen rencana pengujian, ada prinsip pengoperasian dan petunjuk pemakaian. Ya, seperti itu. Ya, silakan sambil menunggu respon dari teman-teman. Nah, disarikan dulu sekian. Nah, ada yang tanya enggak? Monggo. Enten? Nah, belum ada. Nah, kalau tidak ada, belum ada, saya lanjut dulu. Nah, jenis pemeliharaan perangkat lunak. Kalau dilihat dari jenis pemeliharaannya, nah ini perangkat lunak dibedakan menjadi beberapa, ada 4 di sini. Ya, ini masih ada berkaitan sama yang tadi. Ini corrective maintenance, ada adaptive maintenance, ada preventive maintenance, dan ada preventive maintenance. Ya, ini adalah secara spesifik menggambarkan proses maintenance apa yang dilakukan pada momen tersebut. Ya, yang pertama, korektif. Nah, kalau korektif ini diarahkan ke pemeliharaan perangkat lunak yang diorientasikan untuk terjadi suatu bentuk kesalahan atau bug atau suatu kondisi yang tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna atau error atau galat, ya, atau kesalahan, ya. Kemudian ada adaptive maintenance. Nah, ini lebih ke arah adaptasi tadi. Pemeliharaan ini untuk merespon perubahan yang terjadi pada lingkungan yang memenuhi perangkat lunak tersebut, seperti misalnya ada perangkat keras. Nah, saya kasih contoh misalkan, suatu ketika kalian memiliki server yang lama. Nah, kemudian karena terbatasnya space dan segala macam dari server yang lama, kalian beli perangkat server yang baru. Di mana dalam perangkat server yang baru itu, ya, dia bisa lebih leluasa, space lebih longgar, dan fungsi-fungsinya bisa tertampung secara maksimal di sana. Nah, ini termasuk dengan adaptive maintenance. Ya, adaptive maintenance. Ya, mengkondisikan software itu ke dalam lingkungan yang lebih baik, lebih baru, dan lebih istilahnya secara kecepatan, mungkin pertimbangannya dan seterusnya. Itu adaptive maintenance. Nah, kemudian perfective maintenance. Perfect, ya. Perfective maintenance ini adalah untuk merespon permintaan tambahan berupa fungsi-fungsi baru yang kecil, yang membuat membuat lingkup daripada perangkat lunak itu menjadi lebih lengkap, ya, komplit, ya, perfect, ya. Nah, menambahkan fungsi-fungsi baru yang sebelumnya belum diterapkan, ya. Nah, seperti itu. Ya, preventive maintenance. Ya, preventive maintenance adalah pemeliharaan dilakukan untuk melakukan re-engineering. Nah, paham re-engineering? Yang sudah saya terangkan kemarin. Mencari tahu proses bisnis didasarkan atas software atau perangkat yang sudah jadi. Ya, re-engineering terhadap perangkat lunak agar lebih mudah diperbaiki. Memiliki tingkat adaptasi yang tinggi dan mudah mengakomodasi munculnya kebutuhan baru.
Nah, kayak gitu. Itu namanya preventive maintenance. Nah, karakteristik pemeliharaan ada yang terstruktur, ada yang tidak terstruktur, seperti itu. Nah, ini adalah bagannya. Nah, ini akan saya berikan ke Bisma atau Rika. Kemudian ini adalah yang tidak terstruktur. Ya. Nah, konsep utama dari sebuah kualitas dari perangkat lunak itu adalah ada unsur namanya maintainability. Ya, maintainability itulah bagaimana kemampuan dari sebuah perangkat lunak untuk diperbaiki. Ya, bagaimana kemampuan dari perangkat lunak untuk diperbaiki. Nah, secara aspek kemudahan. Ya, kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Nah, misalkan kalian bikin web, ya dulu ada namanya webnya itu static. Kalau sekarang ada webnya itu dynamic. Yang manakah yang dipilih agar kehidupan bisa lebih baik gitu. Nah, di sini tentu proses itu tidak melulu berjalan secara hard. Jadi dibongkar kodenya. Jadi prosesnya kan agak kurang bijak ya membongkar kode. Jadi kehidupan seseorang tidak harus selalu membongkar backgroundnya seperti itu. Ya, jadi kurang bijak rasanya, kurang elegan rasanya. Nah, sehingga dibuatkanlah menu-menu untuk perbaikan-perbaikan tampilan, misalkan atau postingan-postingan untuk fitur-fitur tertentu melalui akses-akses yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Nah, semisal itu maintainability menunjukkan tingkat kemudahan perangkat lunak tersebut dalam mengakomodasi perubahan-perubahan. Misalnya ganti hari peringatan gitu, dari 17-an ke hari apa gitu ya, misalnya hari guru gitu misalkan. Nah, itu kalau bannernya bisa diganti melalui menu tertentu, ya jangan sampai ada apa namanya pembongkaran coding hanya untuk mengganti banner atau ini pamflet atau semacam ini apa ucapan selamat begitu. Nah, kemudian ukuran kuantitatif dari suatu maintainability, apa ukurannya secara objektif? Itu adalah waktu pengenalan masalah. Nah, jika kesalahan atau error terjadi dalam satu momen, kita harus tahu bagian mana yang kira-kira bermasalah dan kemana kita harus mengaksesnya. Nah, jadi waktu analisis permasalahan, ya, jadi semakin cepat bisa teridentifikasi kedetek kesalahannya di mana, itu berarti maintainability-nya semakin tinggi. Nah, waktu perubahan spesifikasi juga begitu. Ketika kita ingin merubah spek dapat dengan mudah kita lakukan perubahan spek itu, maka maintainability-nya juga semakin tinggi. Nah, seperti saya kasih contoh misalkan, kalau zaman dulu sepeda motor atau mobil itu dia ibaratkan komputer itu on board semua. On board semua, tidak ada yang bisa dibongkar, diganti, plug and play itu nggak ada yang bisa. Nah, sehingga dengan konsep tersebut, dia agak kurang maintainability. Ya, jadi kurang bisa dimodifikasi. Kalau sekarang, ya semuanya bisa dicopot, semuanya bisa ada skala kompatibilitasnya. Ada namanya skala kompatibilitas. Skala kesesuaian dengan perangkat tersebut dengan perangkat yang lain yang available. Contohnya dengan spare part gitu ya. Nah, kemudian ada waktu uji coba. Ya, ada waktu total. Nah, waktu uji coba adalah bagaimana perangkat lunak itu ingin dicobakan, berapa lama dia butuh waktu untuk loading gitu misalkan. Nah, ini menentukan. Kemudian ada waktu total. Waktu total itu adalah waktu dari pertama kali menginputkan sesuatu hingga akhirnya muncul respon. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga waktu total itu bisa di total sehingga seminim mungkin bisa mencapai hasilnya, sehingga dengan demikian software tersebut dinyatakan maintainable. Nah, perbaikan maintainability selama pengembangan. Ya, ada aktivitas analisis dulu sebelum meningkatkan kemampuan maintainability dari sebuah perangkat lunak, dilakukan suatu analisis terkait dengan bagaimana mengembangkan standarisasi petunjuk, bagaimana standarnya. Nah, jadi tidak serta-merta mengeluarkan produk begitu ya. Menentukan kendala untuk dokumen pendukung, menentukan prosedur yang menjamin kualitas, menentukan perbaikan produk.
menentukan sumber daya yang diperlukan untuk pemeliharaan, serta memperkirakan biaya pemeliharaan. Seperti itu aktivitas analisisnya. Kemudian ada aktivitas perancangan arsitektural. Nah, di sini menekankan kejelasan dan modularitas. Nah, jadi secara arsitektur sebaiknya sama seperti bangunan ya, kalau ibaratkan bangunan antara abonemen, main body sama atap itu ada struktur perencanaan yang matang. Ya, katakanlah yang bisa pada nantinya satu memperkuat sistem, yang kedua mudah untuk dikelola. Nah, kalau untuk sebuah bangunan, bagaimana jika nanti ada istilahnya ada rumah tumbuh gitu ya, bukan rumahnya tumbuh seperti pohon bukan, tapi rumah itu bisa dikembangkan, ditambah bilik, ditambah lagi perluasan dan seterusnya. Nah itu, kejelasan modularitas, kemudian adanya notasi atau standar untuk dokumentasi, adanya flowchart, adanya diagram-diagram yang mudah untuk dipahami itu apa. Kemudian menggunakan prinsip information hiding, ya, jadi kerumitan itu disembunyikan. Ya, data abstraction, dekomposisi hierarki top down, nah sehingga ada dekomposisi. Dengan konsep itu segala kerumitan yang bisa mengganggu annoying pemahaman itu bisa istilahnya bisa direduksi atau dihilangkan. Nah, saya rasa demikian. Kemudian aktivitas perancangan rinci yang pertama menggunakan notasi standar untuk algoritma, tutur data atau prosedur. Ya, ada notasi lebih sering disilahkan dengan formal method. Formal method ini menyediakan notasi-notasi untuk diagram alir, misalkan diagram dokumen atau diagram flow. Ya, kemudian ada menyediakan juga untuk rumus-rumus atau formulasi. Nah, kemudian menentukan pengaruh yang ditimbulkan dan penanganan hal-hal yang ditimbulkan. Nah, menentukan pengaruh yang ditimbulkan. Ya, apa kemudian pengaruhnya, apa kemudian dampaknya dan seterusnya. Nah, sehingga itu dapat dikalkulasi dengan baik. Nah, kemudian aktivitas implementasi ya menggunakan gaya pengkodaan yang jelas. Nah, jadi seperti kalian, seringkali saya kalau mengajari pelajaran di mata kuliah coding itu, saya sampaikan ke adik-adik mahasiswa, kalau bisa ada region-region code-nya, ada deskripsi, ada komen-komen code-nya, agar code itu bisa dipahami baik oleh si pemeriksa ataupun oleh si pengembang nantinya untuk perluasan. Nah, menyediakan dokumentasi yang singkat untuk setiap modul, ada deskripsi atas apa yang kita inikan, itu ada deskripsi atau penjelasannya. Nah, dan yang terakhir itu mengikuti petunjuk pada dokumentasi standar. Ya, nah, ini ada aktivitas lain mengembangkan petunjuk pemeliharaan, ya harus bagaimana sistem itu nanti dirawat, dipelihara, mengembangkan uji coba yang cocok, bagaimana diuji cobakan untuk hal-hal yang baru. Ya, untuk kreasi baru gitu ya. Kemudian menyediakan dokumentasi uji coba. Itu namanya menyediakan dokumentasi uji coba itu namanya test case. Ya. Oke. Nah, itu namanya test case. Ya, dokumen uji coba. Oke. Nah, itu kurang lebih apa namanya maintainability itu seperti itu. Ya, sekiranya teman-teman bisa nanti konsep dan prinsip tadi dia jawantahkan dalam menu-menu atau fitur-fitur yang available di setiap main body daripada aplikasi yang tengah kalian kembangkan untuk project, sehingga itu konsep dan prinsip sampai dengan maintainability itu bisa tergambarkan dengan jelas di sana. Oke, demikian untuk software maintenance. Ya, sesingkat itu. Jika ada pertanyaan dari kawan-kawan atau diskusi, dipersilahkan untuk raise hand. Terus nggak ya? Ya. Oke, Bisma, silakan Bisma. Izin bertanya, Pak. Iya. Tadi kan dijelaskan ada beberapa jenis-jenis maintenance atau pemeliharaan. Itu kapan kita memilih atau menerapkan jenis-jenis maintenance tersebutnya? Ada corrective maintenance, adaptive itu. Kapan saatnya kita melaksanakan maintenance tersebut, Pak?
Oke, baik. Ya, terima kasih Bisma. Cukup satu pertanyaan Bisma ya, ampun ya. Yang jawab langsung ya. Ya, Oke, baik. Posisinya ini kapan ini dilaksanakan? Sebelum satu persatu dikorektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Ya, semua aspek ini dalam posisi pengembangan perangkat lunak itu dilaksanakan setelah perangkat lunak diterima oleh end user setelah beroperasi nih. Nah, setelah jalan nih semuanya, kesemuanya dari jenis pemeliharaan perangkat lunak ini. Jadi software dikembangkan, dirancang, didesain, di-develop, kemudian akhirnya dideploy dan didistribusikan ke pengguna. Nah, kesemuanya ini posisinya berada pada saat software sudah dioperasikan. Tidak dalam konteks software tengah dikembangkan. Itu satu. Nah, kapan korektif? Nah, dalam proses pemakaian software itu, apakah dalam masa uji, apakah dalam masa sudah dipakai biasa, secara reguler, periode pemakaian softwarenya, apakah masih dalam masa garansi, ataupun setelah garansi, muncul kemudian suatu bentuk kesalahan. Ya, muncul kesalahan, error ya. Nah, error yang diibaratkan oleh suatu dan lain hal. Nah, kesalahan atau error itu, ya, contoh misalkan kesalahan dalam menerapkan fungsi delete. Fungsi delete diterapkan untuk mendelete user gitu misalkan, sehingga itu menyebabkan looping forever untuk sistem pada saat proses pencetakan laporan. Nah, itu perbaikan seperti itu ya disilakan dengan corrective maintenance, perbaikan karena error atau bug. Nah, begitu dia dipasang di perangkat baru, begitu dia dipasang muncul kesalahan atau tidak mau tersambung, nah itu korektif. Tidak mau berfungsi, tidak mau muncul fiturnya, nah itu korektif dia, perbaikan ya. Nah, jadi sekali lagi keempatnya berada dalam posisi software lagi digunakan, bukan sedang dikembangkan. Nah, itu korektif. Nah, kemudian adaptif. Nah, adaptif ini dilakukan pada untuk momennya adalah pada saat munculnya perangkat keras atau perangkat lunak platform yang baru sistem. Kalau perangkat lunak kemunculan sistem operasi yang baru. Kemunculan sistem operasi yang baru ini muncul akibat daripada perbaikan dari sistem operasi sebelumnya. Karena adanya tambal sulam, bug, bolong-bolong itu. Nah, sehingga adaptif ini dia bisa mengikuti perkembangan software yang ada. Jadi dia bisa jalan di platform yang hasil upgrade dari platform tersebut. Ataukah ya dia bisa mengadaptasi dirinya, menyikapi dari perkembangan dari kemunculan sistem operasi yang baru. Dulu nggak ada yang namanya Android. Dulu nggak ada yang namanya iOS. Dulu yang ada itu adalah, kalau nggak Java, adanya adalah Symbian. Nah, di Nokia, di HP jadul Nokia itu ada namanya sistem operasi Symbian. Ada juga dia pakai Java. Ada juga dia pakai Palm OS. Nah, Android nggak ada, iOS nggak ada. Nah, sekarang muncul iOS, muncul Android. Nah, gimana menyikapi itu agar aplikasi bisa jalan di sana? Nah, inilah perbaikan itulah yang disebut dengan adaptive maintenance. Ya, adaptif ya. Bisa mengikuti perkembangan dari perangkat lunak ataupun perangkat keras yang baru. Nah, contoh yang lain lagi, misalkan kayak kita, sebelum munculnya USD, terpusat datanya di sana. Dulu data kita berada di prodi kita masing-masing. Jadi kita punya server yang dibuat dengan ngakal-ngakali PC. PC, mungkin ada yang tahu, PC itu dengan bantuan mikrotik yang Linux, pakai Linux, itu bisa dibuat jadi server. Nah, jadi komputer server. Dia bisa melayani banyak node, gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi baru, ada server besutannya Cisco, ya, itu kemudian, ya, dengan munculnya server yang basisnya adalah Cisco, biasanya dia memakai OS-nya itu adalah bisa jadi Sun Microsystem dan yang lain. Nah, itu adaptive maintenance. Perbaikan atas menyikapi hal itu disebut dengan adaptive maintenance. Nah, kapan perfective
Nah, perspektif ini adalah ditujukan untuk melengkapi fitur-fitur yang masih belum ada sebelumnya. Yang pertama, dia supportnya fiturnya adalah dia bisa satu file. Sekarang diharapkan dia bisa multi file. Nah, itu perspektif namanya. Ya, nah, tolong dicamkan dengan baik nih biar nggak ketelisut dan salah paham. Nah, kemudian preventive maintenance. Nah, prevent. Ya, dia menjaga kemungkinan terburuk yang bisa bakal terjadi, yaitu preventive maintenance. Contoh misalkan kalau sistem operasinya lift gitu ya, sistem operasi itu akan membawa, kalau memprevent lift itu jika ada mati listrik atau kehabisan daya serta-merta. Nah, itu caranya adalah dia akan menyimpan sisa energinya itu dan dialokasikan untuk mengarahkan lift itu menuju ke ruang terdekat. Bagaimana kalau dia berada di antara dua ruangan? Nah, dia tidak akan sampai tertinggal di dua ruangan itu, tapi dia akan didirect menuju ke ruangan terdekat, dilihat dari jarak mungkin apanya yang diukur, titik sentroid daripada room atau lantai yang dimaksud. Itu. Nah, itu preventif ya, prevent. Nah, kemudian ada juga kalau dikaitkan dengan software, perangkat lunak komputer, sekarang diantisipasi perkembangan software itu dengan cara menyiapkan postingan-postingan atau tab-tab baru, siapa tahu ada perkembangan produk atau kelengkapan yang dibutuhkan. Jadi pada template atau content management system, CMS itu, dia bisa ditambahkan unsur yang bisa menambahkan fitur itu tadi. Nah, itu preventif namanya. Oke, mungkin itu yang dimaksud, Bisma, mungkin bisa dipahami, atau saya meleset memahami pertanyaan Bisma. Bisa dipahami Pak, benar seperti yang saya tanyakan. Makasih Pak. Iya, nah pada dasarnya sih maintenance tidak akan sampai di kalian, karena sedianya TA itu hanya sampai di pengujian performa, uji akurasi, uji white box, black box dari aplikasi yang kalian kembangkan. Kalian tidak akan sampai di maintenance. Namun penting bagi saya untuk menyampaikan ke adik-adik semua, karena tidak untuk kemungkinan nanti di semester yang agak tinggi 4, 5, 6 dan seterusnya, semester itu kalian bisa jadi kalian menerima project ya. Jadi secara keilmuan saya harus menuntaskan standar tersebut sehingga kalian bisa paham jika nanti melihat permasalahan di luaran sana. Oke, mungkin ada yang lain lagi untuk raise hand? Silakan. Oh, Komang Galih ya. Terus Komang Galih. Pak, izin bertanya, kenapa biaya maintenance itu lebih mahal daripada developing? Apa itu artinya maintenance itu lebih penting daripada developing, Pak? Sekian, Pak. Oke, terima kasih Komang Galih. Rata jika didasarkan atas survei dan itu secara statistikal metode, ya memang benar rata-rata biaya maintenance itu jauh lebih tinggi ketimbang biaya pengadaan dari software itu. Ini nggak jauh beda dari pegawai adik-adik ya, sama. Kenapa pemerintah mengurangi pengangkatan ASN atau PNS? Mungkin yang terakhir-terakhir itu adalah saya dan beberapa rekan yang lain yang baru PNS. Karena apa? Biaya pemeliharaan pegawai karyawan itu jauh lebih tinggi ketimbang biaya karyawan atau employee kontrak. Nah, jadi pengadaan, nah, tadi dimaksud itu kalau pengadaan software dengan perawatan software yang lebih tinggi dibilang adalah maintenance-nya, perawatannya yang tinggi. Karena begitu dibuat software itu biayanya fix sekian per line of code. Tetapi maintenance itu bisa melonjak didasarkan atas suatu situasi atau kondisi yang bisa sangat beragam perkembangannya atau dinamikanya dari waktu ke waktu. Itu bedanya. Ketika software dirancang ada detail yang fix. Ada fitur ini selesai. Sudah terjawantahkan dalam fitur-fitur tersebut. Namun dinamika, kesalahan atau error atau kondisi di lapangan tidak bisa kita fixkan dalam kondisi itu. Itu bedanya. Itu kenapa secara logika maintenance itu menjadi biayanya sangat tinggi. Terlebih perubahan atau dinamika yang mendera di lapangan itu dinamikanya sangat tinggi. Misalkan dalam aspek kebijakan perpajakan, pengenaan pajak, terus kemudian birokrasi yang cenderung berubah.
Nah, tentu kalau udah birokrasi berubah, berarti rundown dari software itu atau flowchart-nya pasti berubah deh. Nah, kenapa jadi mahal? Padahal hanya sekedar ngebenerin. Nah, ibaratkan baju yang sudah jadi itu, coba kalian disuruh bongkar lagi. Ada kemungkinan bajunya itu tambah koyak dia, tambah nggak benar dia gitu. Nah, sehingga itulah yang menyebabkan nggak nemu-nemu kesalahannya, nggak tuntas-tuntas, penelusurannya, terlebih softwarenya itu adalah software yang lama, software warisan atau yang disebut dengan apa namanya, software legacy software. Mungkin dokumentasinya sudah entah kemana, yang buat sudah nggak bekerja di sana atau sudah resign atau sudah entah di mana, sehingga penelusuran itu yang disebut dengan re-engineering proses bisnis, mencari tahu lagi apa software itu, selebelum software itu menjadi tidak ada. Jadi dia harus meraba-raba, memprediksi ini bagian ini bagaimana alurnya dan seterusnya. Jadi itulah yang menyebabkan maintenance itu biayanya melambung, ya perawatan itu. Nah, kalau ke dunia ini ke domain yang berbeda, misalnya di domain otomotif, mengapa juga negara maju berbeda dengan negara berkembang seperti kita? Negara maju itu untuk menghindari biaya maintenance, maka dia tidak memiliki mobil tapi leasing, menyewa, karena bebas biaya perawatan gitu. Hanya tinggal pakai dan biayanya fix. Sedangkan biaya maintenance itu dinamis. Nah, ya kalau onderdilnya satu yang rusak, bisa jadi kerusakan satu merembet. Nah, jadi tidak bisa diprediksi kerusakannya itu. Nah, sehingga itu besar atau high potentially rise up higher. Jadi terus cenderung mengalami peningkatan yang signifikan kerusakan-kerusakannya itu begitu. Nah, sehingga kita dalam konteks ini biaya develop fix berdasarkan atas requirement, tapi biaya maintenance bisa dikatakan kondisional, dinamis sesuai dengan kondisi, kayak gitu. Oke, kali kira-kira bisa dipahami penggambarannya seperti ini ke? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih. Nah, itulah yang membedakan adik-adik ya. Nah, kalau saya yang sudah sebelum masuk ke dunia kampus, saya di software development, di software house, seperti itu kondisi realnya. Ya, karena kami bekerjanya berbanyak dan banyak sekali proyek-proyek, dan sebagian besar proyek yang kita handle itu bahkan hampir bukan proyek yang kita pernah kerjakan, tapi hasil pekerjaan orang yang sebelumnya, rata-rata begitu. Kecuali yang proyek yang mengawali dari yang baru. Nah, software perbaikan-perbaikan inilah yang paling sulit. Nah, sehingga kami harus mencari-cari kesalahannya di mana. Terlebih gaya-gaya codingannya dan segala macam itu sudah tidak bisa kami inikan lagi, prediksi itu ke arah mana dan jadi seperti apa. Nah, sehingga itu akan memakan waktu, time consuming, jelas itu akan membutuhkan import yang tinggi, artinya biaya pekerjaan itu hariannya itu akan semakin membengkak, jadi biayanya besar. Ya, baik, mudah-mudahan itu bisa dipahami, nggak cuma oleh kaum Manggale, tapi juga oleh kawan-kawan yang lain. Silakan kalau ada yang lain lagi, adik-adik. Terus. Nah, oke, sambil menunggu, siapa tahu ada yang ini bertanya atau diskusi. Untuk proyeknya nih ke nanti, jadi per apa namanya minggu depan, ya minggu depan itu adalah menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Nah, jadi saya akan tidak ingin membebani, jadi tidak punya perasaan ya jika saya membebani kalian untuk tetap melakukan perkuliahan dan melakukan eksekusi proyek di hari Selasa tersebut. Nah, oleh karena itu saya meniadakan kelas di hari tersebut dan akan melanjutkan kembali di tahun depan, tahun baru, di bulan Januari itu. Nah, sedianya nanti mudah-mudahan bisa dikoordinir dengan baik oleh Wisma dan kawan-kawan yang lain sudah pulang dari liburan. Kita akan sedianya melaksanakan presentasi atau demo project itu di hari Selasa di tanggal 7 kalau nggak salah nih. Nah, coba nanti kalian koordinasi lagi di sana sehingga ada waktu bagi saya untuk memeriksa, mengoreksi. Dan juga itu juga saya belum sampaikan ke kalian hasil dari UTS-nya itu. Kalian berhak untuk
komplain atau mengajukan klaim tertentu nanti atas nilai tertentu yang kalian peroleh. Itu mohon maaf ada keterlambatannya parah karena kondisi saat ini luberan nge-review, codingan dan segala macam itu di luar dari prediksi saya di tahun 2024 ini. Nah, namun saya berharap nanti bisa segala sesuatunya bisa tepat waktu selesainya. Oleh karena nanti kita untuk UAS, pengganti UAS, demo project, itu nanti bisa kita lakukan di bulan Januari, yaitu tahun depan. Mohon di-prepare secara keilmuan, secara pemahaman, karena nanti ada nilai kelompok, nanti akan ada perbedaan-perbedaan antara individu dan nilai kelompok, sehingga nilainya tidak sama, walaupun dalam satu kelompok yang sama, nilainya belum tentu sama. Karena ada pertanyaan nanti yang sifatnya mandiri yang saya lontarkan ke anggota kelompok atau regu. Nah, sementara Nike yang bisa saya sampaikan, teman-teman, ada mungkin lagi atau Wisma, Rika, ada yang ini mewakili teman-temannya, mungkin ada yang disampaikan di sana? Untuk saat ini belum ada. Oh, belum ada. Oke. Untuk semua Bisma, gimana Rika? Ada kawan-kawan di kelasnya Rika yang ini? Dari kelas E juga belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Oke, baik. Kalau begitu, secara materi ampun, tolong di-prepare terlebih intens nanti proyeknya. Di Selasa, kalau masih ada yang keluyuran di sini, saya masih di kampus Selasa. Kebetulan ada seminar, seminar? Ada dosen tamu dari Singapura itu, boleh nanti dipakai untuk discuss buat kawan-kawan yang bersedia untuk hadir ke kampus pada saat itu. Jadi saya persilakan buat yang tidak liburan mungkin, yang tidak keluar kota, yang tidak pulang kampung selama liburan Natal dan Tahun Baru. Ada teman-teman yang lain? Saya rasa belum ada jika tidak ada, saya rasa materi saya cukupkan sampai di sini untuk sore hari ini. Saya minta maaf jika ada yang tidak berkenan, begitu ya. Sekaligus juga mewakili prodi, fakultas, dan kawan-kawan dosen yang lain. Saya mengucapkan selamat Natal ya buat yang merayakan dan jelang tahun baru. Nanti kita jumpa di tahun yang baru, tahun depan. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Agar nanti tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik, ya jangan lewat ya dari batas-batas. Nah, sehingga jangan lupa dengan kewajibannya harus menuntaskan perkuliahan di semester ini, itu masih di awal tahun depan. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih ya atas partisipasinya sore hari ini buat kawan-kawan yang hadir. Untuk itu saya izin, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, dari Korma juga tidak ada, saya izin untuk menutup room ini, saya mengakhiri kelas ini. Terima kasih kawan-kawan semua, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore.